termasuk wonten saking PBNU niki ngaos. Dados Ki Bisri yang saya kenang adalah penulis makna gandul tafsir napa Al-Ibris. Al-Ibris itu maknane niku ad-dhahabul khalis, emas yang murni. Pulau baca banyak Al-Ibris, juga baca banyak Al-Iqlil, juga baca banyak terjemahan Kemenak, juga hampir rata-rata terjemah yang ditulis kiai-kiai Indonesia. Mulai yang NU, setengah NU sampai ahli sunnah sampai setengah ahli sunnah. Niku atas nama ilmu saya baca. Ini penting untuk kepastian bahwa Quran itu milik semua. Tidak milik kelompok tertentu, tidak milik ormas tertentu. Sehingga niki kula maknani sesuai makna teks Ki Bisri, dados kula maknani Jawa Pegon sesuai tulisan Ki Bisri. Kula cerita teng Bunda Adurah niki wonten Sami, wonten Rafi. Dulu yang diantara yang nulis ini namanya Kiai Nawawi. Kiai Nawawi niku mantu Kiai Munawir. Ketika mondok teng buyut kula teng Damaran. Jadi ketika proses cetak di Menara Kudus, di antara penulisnya itu Kiai Nawawi, seorang hafid menantu Mbah Munawir. Mungkin ini kalau mau coba duha, tapi sederhana kalau mukadimai, kalau maknani persis, tidak ada yang saya rubah. Kalau cerita tentang beberapa yang ngaji di sini, antar mufassir yang memang benar-benar mufassir, bukan permakan yang dimaklumatkan sebagai mufassir asli. Itu mengukur orang ngerti ndak itu gampang. Misalnya begini, nanti di Wadduhan, ini nanti saya makna di Wadduhan. Ada kata alam yajid kayatiman fa'ahwa. Kemudian wawajadaka dolan. Mungkin kalau makna dengan Ki Bisri itu dia mirip-mirip. Ki Bisri alim itu ngaji ke Khalil Harun. Ki Khalil Harun keluarga sarang. Beliau masih keponakan sama Mbah Ghazali, pendiri madrasah Pondok Sarang asmane Mbah Ghazali. Gadah dulur asmane Mbah Sinto. Kemudian kita terus wonten Mbah Khalil Harun, terus wonten mantu Ki Bisri, terus wonten Durya Mbah Mbus, Mbah Khalil, terus Gus Adib dan seterusnya Durya. Dulu mas saya sarang Ki Khalil Harun itu punya kakak yang sangat alim, asmane Umar Harun. Niku riyen ngaos teng Mekah, era kakaknya Said Abi Bakar Sato, namanya Said Umar. Terus beliau dapat ijazah syaratnya alim hafal kitab matan. Makanya syaratnya wong alim itu harus banyak hafalan. Kemudian sebagian kiai yang ngapalkan betul, sebagian wajibkan ke santrinya, kiainya ndak hafal. Itu mulai musibah. Sibuk metuki tamu, sibuk metuki tokoh politik, terus santrinya diwajibno, dekne ora. Lah niku mun mulai kacau nih. Saya alhamdulillah ada jenis kiai yang seperti itu. Terus niki cerita wong apik. Mboten niki mboten nyindir sinten-sinten iki biasa mawon, mboten nyindir sinten. Nggih pancen ngoten, maksudnya normale ngoten. Nah, sehingga Kiai Umar niku gadah kitab namanya Islahu Al-Sunil Waro. Semacam alfiyah nggih tentang nahwu. Kiai Khalil nggih alimnya yang paling malakah nggih nahwu, Kiai Khalil Harun. Era Ki Bisri nggih sing paling malakah nggih nahwu. Meskipun beliau mutabakhir di beberapa fan ilmu tapi paling malakah nggih nahwu. Sehingga beliau nulis Awsatul Masalik, terjemahnya Alfiyah Ibnu Malik nggih kados mun malakah mun nyaman mawon. Mun kula terusaken. Dolan itu dipakai Quran di beberapa ayat. Misalnya anak-anak Nabi Yakub itu bilang ke bapaknya, padahal bapaknya seorang nabi. Ketika bapaknya terlalu merindukan Yusuf yang hilang, itu disebut innaka lafi dhalalikal qadim. Innaka lafi dhalalikal qadim. Yang penting buatku, Love Wage, penyelamat di lapangan. Innaka lafi dhalalikal qadim. Engkau bapak terlalu rindu ke Yusuf. Rindu yang sampai orang enggak terkontrol itu bahasa Arabnya juga innaka lafi dhalalikal qadim. Begitu juga ketika Zulaikha begitu mencintai Yusuf sampai
kehilang kestabilannya. Itu orang Arab atau pengikutnya atau orang sekelilingnya bilang innalanaroha fi dhalalim mubin. Jadi kata dolan di sini itu sepadan dengan kata-kata dolan yang digunakan untuk orang-orang baik. Tetap dibahasakan apa? Dolan, tapi bukan berarti tersesat dari petunjuk, tapi tersesat dari hal yang harusnya tahu tapi sementara ini tidak tahu. Nah, makanya di sini Mbah Bisri maknani dolan yang orang ngerti. Terus fahada. Kalau maknani dari awal kersane barokah. Bismillahirrahmanirrahim wadduha demi waktu duha niki kula anut persis. Walaili demi bengi idza saja nalikane nutupi apa lail. Mawadda'a ora ninggalno ka ing sira sapa rebuka pangeran ira wa makolan ora gedeng rebuka. Nah niki terus Ki Bisri tenggene penjelasan ngendikan siji wektu Kanjeng Nabi susah prihatin jalaran rada suwi ora ana wahyu tumurun. Sehingga suarane wong-wong kafir angger getake banget. Terus beliau cerita bahwa asbab nuzul ini adalah komentar-komentar orang kafir. Kalau wahyu terlambat itu berarti Muhammad sedang ditinggalkan Tuhannya, sedang diabaikan. Terus ada maklumat dari Allah, mawaddaka rabbuka wa ma qala. Artinya begini ya. Tanpa nyindir siapapun, sebetulnya kritik atau suara di luar sana, termasuk suara orang kafir, itu ternyata sama Allah ya dijawab. Bukan karena orang kafir terus layu bau bikaulih, kita abaikan pendapatnya, kita biarkan. Kalau perlu dijawab ya dia apa? Jawab. Toh jawaban itu kalau objektif, kalau real, itu pasti itu yang didengar. Saya ulang lagi, jawaban itu kalau objektif, real itu pasti yang didengar. Karena ada ceritanya, hak dengan batil itu menang apa? Batil. Dalam pepatah orang-orang sufi yang ahli hakikat,